Heis, para kancah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali film Ready or Not yang tayang perdana pada tahun 2019. Film ini sendiri dibintangi oleh Samara Weaving sebagai Grace, Mark O'Brien sebagai Alex, Adam Brody sebagai Daniel, Nikki Guandagni berperan sebagai Helen, Henry Czerny berperan sebagai Tony, Andy McDowell berperan sebagai Becky, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya ceritakan. Kita akan menjelajahi film tahun 2019 yang memicu adrenalin dan mempertanyakan takdir di tengah perjudian yang berbahaya. Dalam film Ready or Not, jalan cerita yang penuh kejutan dan ketegangan menghantarkan kita pada malam pernikahan Grace, yang sesaat setelah menyatukan ikatan suci, dia harus berhadapan dengan permainan berdarah keluarga suaminya yang eksentrik dan gelap. Grace secara tak terduga mendapati dirinya menjadi target dalam permainan mematikan yang harus dia mainkan untuk bertahan hidup. Tanpa berlama-lama, mari kita kemon. Film dibuka dengan dua orang anak bernama Daniel dan sang adik bernama Alex yang sedang berusaha mencari tempat persembunyian sambil diikuti oleh seorang lelaki yang tampak kesakitan. Setelah sang adik mendapatkan tempat persembunyian, tiba-tiba lelaki tadi menemukan mereka dengan keadaan perut yang terluka. Lelaki itu bernama Charles. Charles berkata bahwa dia akan dibunuh dan meminta tolong pada Daniel. Akan tetapi dengan sengaja Daniel malah memberitahu para pembunuh itu bahwa Charles ada bersama mereka. Tidak berselang lama, datanglah orang-orang memakai jas rapi, memakai jubah dan bertopeng datang dengan diikuti seorang pengantin perempuan bernama Helen. Helen berteriak memohon untuk menghentikan pemburuan terhadap Charles. Namun, seorang lelaki yang memakai topeng di depannya tidak memperdulikan Helen dan sekonyong-konyong memanah Charles mengenai ulu hatinya. Charles yang meringis kesakitan kemudian dibawa oleh dua orang pria bertopeng lainnya menuju sebuah ruangan dengan pintu bertuliskan Le Domas. Lompat pada kurun waktu 30 tahun setelah kejadian, kita dibawa pada seorang pengantin wanita sekaligus tokoh utama kita bernama Grace. Dia sedang merapalkan janji suci pasangan pengantin di depan kaca. Saat dia sedang menghafalkan janji tersebut, pasangannya yaitu Alex yang ternyata sudah dewasa, kemudian menyautinya dari depan pintu kamar. Mereka berbincang, bercengkrama, bermesraan, saling pangku dan saling lahun. Dalam momen yang sangat beautiful seperti itu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang ternyata dia adalah Daniel yang sudah dewasa. Seorang anak yang di awal film memberitahu keberadaan Charles yang sedang diburu. Daniel datang ke sana untuk berpesan kepada Grace bahwa belum terlambat untuk kabur dari keluarganya, karena keluarganya bukanlah tempat yang baik untuk Grace. Berlanjut pada sesi foto pengantin dan keluarga, nampak keluarga dari Alex tidak menyukai Grace atau lebih tepatnya meremehkan Grace karena Grace tidak berasal dari keluarga berdarah biru seperti mereka. Di tengah sesi foto tersebut, nampak seorang nini-nini atau nenek-nenek yang duduk mematung memperhatikan Grace dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Setelah melaksanakan ijab kabul, Alex dan Grace kemudian pergi ke sebuah kamar untuk melakukan ritual pemanggil kenikmatan. Namun, baru saja melakukan pemanasan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan nenek-nenek tadi. Yang ternyata nini-nini tersebut adalah bibi Alex yang ternyata ia adalah Helen yang sudah menua. Helen kemudian berkata, cobalah untuk bersembunyi lebih baik lagi. Seakan mengingatkan kejadian tragis yang menimpa dirinya dan pasangannya di mana Helen yang baru saja menikah 1 hari sudah langsung menjadi janda gara-gara suaminya diburu dan dibunuh. Helen juga berkata pada Alex dan Grace bahwa orang-orang sudah menunggu mereka. Grace bertanya, siapa yang menunggu? Alex kemudian menjawab bahwa ada kebiasaan atau budaya atau ritual di keluarga mereka di mana setiap ada anggota keluarga yang baru, mereka akan memainkan sebuah permainan yang permainan tersebut ditentukan oleh hasil undian dari sebuah kartu yang berasal dari sebuah kotak. Tidak ada yang tahu permainan apa yang akan dimainkan.
Bisa saja backgammon, croquet, dam, ludo, uno, ngadu banding, ngadu gambar, ngadu kaleci, dan lain-lain. Dan yang mengambil kartu tersebut dari dalam kotak adalah Grace, karena Grace adalah anggota keluarga baru di keluarga Ledomas. Adegan lain menunjukkan Alex yang sedang menunggu di ruangan lain sambil dihampiri ayahnya. Ayahnya berkata bahwa ia yakin Tuan Lebail bersama mereka hari ini sambil menatap kursi utama yang kosong tanpa ada siapapun duduk di sana. Penasaran siapakah Tuan Lebail? Hayu, orang lajeng bos ceritana. Ayahnya juga berkata bahwa jika Grace mengambil kartu itu, apakah Alex siap untuk melakukan yang selayaknya dilakukan. Namun, Alex hanya mengabaikan pertanyaan ayahnya itu dan berlalu pergi. Tiba di sebuah ruangan, nampak anak-anak berlarian mengenakan topeng yang kita tahu topeng tersebut adalah topeng yang dikenakan oleh orang-orang berjubah di awal film. Mereka berlarian sambil berteriak, "Bunuh! Bunuh! Tuan Lebail akan menangkapmu!" Tiba pada waktunya, mereka semua pergi ke ruangan permainan yang ternyata ruangan tersebut merupakan tempat di mana Charles dibawa pada saat awal film dimulai. Di dalam ruangan tersebut nampak banyak sekali senjata dan kepala hewan hasil buruan yang sudah diawetkan seperti beruang, rusa, dan lain-lain. Sebelum ritual atau sebelum permainan dimulai, Tony yang merupakan kepala keluarga Ledomas menjelaskan asal-usul kekayaan mereka. Dimulai dari kakek buyut mereka yang merupakan seorang pelaut pedagang. Dalam perjalanannya, kakek buyut mereka bertemu dengan Thomas Lebail yang merupakan seorang kolektor barang antik. Ia menjual kembali barang antik tersebut ke orang kaya di Amerika. Dan dalam pertemuannya, Tuan Lebail memberikan taruhan kepada kakek buyut mereka untuk memecahkan kotak misteri sebelum kapal tiba di pelabuhan. Jika kakek buyut mereka bisa memecahkannya, Tuan Lebail berjanji akan mendanai setiap usaha yang diinginkan oleh kakek buyut mereka. Sejak saat itu, setiap keluarga Ledomas mempunyai anggota keluarga baru. Mereka akan memainkan permainan, yaitu menaruh kartu kosong dalam kotak misteri yang diberikan oleh Tuan Lebail. Dan setelah kartu kosong dimasukkan ke dalam kotak misteri, anggota barulah yang akan mencabut kartu tersebut dari kotak untuk mengetahui permainan apa yang akan dimainkan. Dan Grace lah yang kemudian mengeluarkan kartu tersebut dari dalam kotak, yang ternyata permainan yang akan dimainkan adalah permainan petak umpet. Namun, hal aneh terjadi ketika mereka mengetahui permainan itulah yang akan dimainkan. Wajah seluruh anggota keluarga menjadi tegang namun tetap berusaha untuk terlihat tenang, termasuk Alex yang notabene adalah suami Grace. Sebelum Grace bersembunyi, Tony memberitahu Grace bahwa permainan ini sendiri dilaksanakan dari jam 12 malam sampai terbit matahari. Permainan dilakukan dengan mengikuti tradisi kakek buyut mereka, yaitu tanpa menggunakan peralatan canggih termasuk CCTV. Grace kemudian mencari tempat persembunyian. Sembari Grace mencari tempat persembunyian, gilanya keluarga Alex mempersiapkan diri mereka dengan perbekalan senjata seperti pistol, kapak, senapan laras panjang, dan panah berburu. Who wants to play a game? Kembali pada Grace di persembunyiannya, ia merasa bosan di tempat persembunyiannya di sebuah lift makanan. Ia kemudian keluar, namun tiba-tiba Alex datang dan membawa Grace ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Dalam persembunyiannya, mereka hampir saja ketahuan oleh salah seorang pelayan yang sedang mencari George, salah seorang anak yang tadi berlarian memakai topeng. Namun, saat pelayan tersebut hendak keluar dari kamar, tiba-tiba George? dia ditembak oleh Emily yang salah sasaran mengira pelayan tersebut adalah Grace. Mengetahui kebenaran bahwa ini bukanlah sebuah permainan biasa, Grace langsung histeris dan menangis ketakutan. Setelah semua keluarga pergi dan menyisakan Alex beserta Grace di kamar, Alex kemudian membawa Grace ke sebuah lorong. Ia menyuruh Grace kabur melalui lorong sampai menemukan sebuah dapur. Alex sendiri akan membuka kunci dapur tersebut dari ruang pengawasan. Akan tetapi, di ujung lorong, Grace menemukan dua pintu dan lupa pintu mana yang harus ia buka. Grace kemudian masuk ke salah satu pintu, namun di sana ia malah bertemu dengan Helen, Daniel, dan Tony yang sedang menggotong mayat pelayan yang terbunuh tadi. Ketika Grace akan kabur, dari sisi lainnya datang Emily yang langsung menembak ke arah Grace. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai Grace, dan dengan segera Grace kabur dari kepungan tersebut menuju ruangan lainnya. Ia berusaha mencari jalan keluar melalui jendela, namun jendela tersebut tidak bisa dibuka karena sudah dikunci otomatis sesaat sebelum permainan dimulai. Dalam persembunyian tersebut, Grace secara tidak sengaja berhasil ditemukan oleh Daniel. Namun Daniel yang masih waras dibanding keluarganya yang lain, dia malah bersikap santai dan tidak berusaha untuk membunuh Grace.
Meskipun permainan ini harus memakan korban, Daniel tidak ingin menjadi pembunuh tersebut. Dia kemudian memberikan waktu 10 detik untuk Grace kabur sebelum dia memanggil anggota keluarganya yang lain. She's in the study! Grace kemudian kabur menuju ruangan tempat dilaksanakannya pemilihan kartu tadi. Di sana, Grace mengambil senjata beserta peluru yang terpajang. Setelah mengambil senjata, Grace pergi ke dapur untuk melarikan diri. Di dapur, Grace yang awalnya akan menembak gagang pintu, ternyata pistol tersebut tidak bisa digunakan karena memang belum terisi peluru. Saat akan mengisi peluru, tiba-tiba datang pelayan laki-laki bernama Stephen menuju dapur. Di sisi lain, Alex yang baru saja sampai di ruangan pengawas, ia memantau keberadaan Grace melalui rekaman CCTV sembari berusaha membuka kunci pintu dapur. Alex kemudian berhasil membuka kunci pintu dapur, namun Stephen yang curiga kunci pintu terbuka, ia mendekati pintu tersebut dan memeriksanya. Di bawah meja, Grace berusaha memasukkan peluru secara perlahan agar tidak ketahuan oleh Stephen. Saat Grace berhasil memasukkan amunisi ke dalam pistol, Grace kemudian langsung menodongkan pistol tersebut kepada Stephen. Sayang, Stephen yang mengetahui bahwa amunisi itu palsu dan hanyalah sebuah pajangan, ia kemudian langsung menyerang Grace sambil berteriak memberitahu keberadaan Grace kepada keluarga Ledomas yang lain. Play only. He's stupid enough. Di ruangan pengawas, Alex yang ketahuan membantu Grace melarikan diri didatangi oleh Daniel dan Tony. Alex yang tidak ingin istrinya terlacak melalui CCTV akhirnya merusak peralatan di ruang pengawas agar ayahnya tidak bisa mengetahui keberadaan Grace. Ketegangan kemudian terjadi antara ayah dan anak. Alex yang tenaganya notabene lebih besar dengan mudah mencekik ayahnya, namun ketegangan tersebut berhasil ditenangkan oleh Daniel. Alex kemudian melepaskan ayahnya, namun tanpa disadari, ayahnya bangkit kembali dan dari belakang memukul Alex hingga pingsan. Di sisi lain, Grace yang berhasil kabur dari Stephen, ia berniat kembali bersembunyi di lift makanan. Namun, saat dibuka, ternyata di lift makanan tersebut terdapat wanita lain bernama Dora. Wanita tersebut kemudian berteriak memberitahu bahwa Grace ada bersamanya sambil tidak sengaja memencet tombol lift makanan tersebut hingga pintunya tertutup kembali dan wanita itu terjepit sampai meninggal. Grace yang ternyata sekarang berhasil keluar dari rumah menguping pembicaraan antara Tony dan Helen. Alex yang diikat di sana juga ternyata mendengarkan perbincangan tersebut sembari berpura-pura pingsan. Grace yang berhasil keluar dari rumah segera mencari persembunyian lain. Tujuannya kali ini adalah kandang hewan ternak. Saat sedang bersembunyi, tiba-tiba ada orang yang membawa senter. Orang tersebut ternyata adalah George. Tanpa basa-basi, George yang melihat Grace langsung menembaknya dan mengenai telapak tangannya hingga bolong. Grace yang emosi kemudian memukul George hingga pingsan. Namun tiba-tiba Grace terjatuh ke dalam sebuah lubang pembuangan yang di dalamnya ternyata banyak sekali bangkai mayat manusia yang sudah membusuk. Setelah berhasil keluar dari lubang pembuangan, Grace berlari menuju bagian utara rumah. Namun, tanpa disadari, dari atas sudah ada istri Daniel yang mengincarnya menggunakan panah. Namun, tembakan panah tersebut melenceng jauh luhur ke awang-awang. Istri Daniel kemudian memberitahu Stephen bahwa Grace pergi ke pagar utara. Di pagar utara, Grace menemukan ada bagian pagar yang rusak. Dia mematahkan bagian pagar tersebut dan keluar melalui celah sambil berteriak, meminta tolong pada satu mobil yang melintas di sana. Naas, pengendara tersebut tidak menghiraukan Grace dan langsung menginjak gas. Stephen dengan menggunakan mobil kemudian datang dan menemukan Grace. Kemudian terlibat perkelahian antara Grace dan Stephen. Perkelahian yang tidak menegangkan tersebut berhasil dimenangkan oleh Grace. Ia berhasil melumpuhkan Stephen dengan mencekiknya menggunakan kain dari gaun pengantinnya. Grace yang berhasil kabur dari Stephen kemudian menggunakan mobil yang dibawa Stephen untuk bisa kabur lebih cepat. Dalam pelariannya, Grace menghubungi TripSafe yang merupakan sebuah sistem telekomunikasi. Ia memohon untuk meminta bantuan pada polisi. Akan tetapi, sistem tersebut malah menemukan laporan bahwa mobil tersebut dicuri sehingga sistem itu mematikan dan mengunci mobil beserta Grace di dalamnya. Tidak lama berselang, Stephen yang ternyata belum mati tiba-tiba sudah ada di samping mobil dan memecahkan kaca lalu menembak Grace dengan peluru bius.
Grace pun pingsan dan kembali dibawa menuju rumah keluarga Ledomas. Dalam perjalanan, Grace yang akhirnya tersadar dan melihat Stephen lengah karena melakukan panggilan video dengan keluarga Ledomas, Grace lalu menendang Stephen di bagian wajahnya yang menyebabkan mobil oleng dan terjadi kecelakaan. Beruntung, Grace masih bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Namun, saat keluar dari mobil, Daniel dan Tony ternyata sudah ada di sana. Daniel kemudian memukul Grace dengan pegangan pistolnya hingga pingsan dan membawa Grace kembali ke rumah. Di sisi lain, Alex yang sedang berusaha kabur dengan menggosokkan borgol ke kayu yang menahannya dihampiri oleh sang ibu dan ia berkata bahwa sebenarnya ibunya menyukai Grace. Dia tidak ingin melakukan perburuan ini, namun dia harus mengutamakan keselamatan keluarga. Namun, Alex tetap tidak ingin Grace terbunuh dengan mengatakan bahwa jika ia harus memilih Grace atau ibunya, Alex akan tetap memilih Grace. Namun, ibu Alex tetap mempengaruhi Alex dan mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Alex. Dan Alex juga sebenarnya tidak mempercayai Grace bisa mengenal Alex lebih baik daripada sang ibu. Setelah mendengarkan ucapan itu, Alex langsung terdiam dan ngahulang tarik. Tiba saat persembahan kepada Tuan Lebail, Grace diikat di atas meja. Sebelum membunuh Grace, seluruh anggota keluarga terkecuali Alex terlebih dahulu memanjatkan mantra dan meminum sebuah ramuan. Namun, setelah ramuan itu diminum, keluarga Ledomas merasakan mual dan memuntahkan darah. Ternyata, ramuan tadi sudah dicampur dengan bahan lain oleh Daniel. Saat semuanya sedang kesakitan, Daniel kemudian membawa Grace pergi dari ruangan tersebut. Tidak berselang lama, dalam pelarian tersebut, istri Daniel kemudian menemukan mereka dan menodongkan pistol untuk menyuruh Daniel menyingkir dari Grace. Karena Daniel tidak mau menyingkir, ia kemudian ditembak oleh istrinya sendiri di bagian leher. Grace yang marah menyerang istri Daniel dengan pistolnya hingga pingsan. Grace kemudian kabur, namun ia bertemu dengan Tony. Dengan singkat memakai 2 kali pukulan di wajah Tony, Grace berhasil membuat Tony tak sadarkan diri. Dari situ, Grace kembali melarikan diri, namun kali ini ia dicegat oleh ibu Alex yang melayangkan 1 anak panah. Namun, berhasil dihindari oleh Grace. Terjadi perkelahian antara Grace dan ibu Alex. Grace yang lebih muda menghajar habis-habisan wajah ibu Alex dengan kotak permainan hingga wajah ibunya Alex hancur lebur. Alex yang sudah terlepas dari ikatan ternyata menyaksikan langsung perkelahian antara ibunya dan Grace. Alex kemudian berpura-pura akan menolong Grace dengan meminta maaf atas semua kejadian yang sudah terjadi. Namun ternyata Alex menyergap Grace dan memberitahu keberadaannya kepada keluarga lainnya. Tiba lagi saat persembahan, Grace dipegangi kaki dan tangannya oleh keluarga Ledomas sambil mengucap mantra, Semham Foras, Semham Foras. Saat Alex hendak menancapkan pisau ke kepala Grace, Grace kembali berhasil menghindar yang membuat pisau itu kemudian tertancap di bahunya. Grace kemudian mencabut pisau itu dan menodongkannya ke seluruh keluarga Ledomas. Dalam keadaan tersebut, Helen tiba-tiba menyadari bahwa Pajar sudah tiba. Ia kemudian membuka gorden di ruangan tersebut lebar-lebar. Saat cahaya matahari masuk ke ruangan tersebut, keluarga Ledomas pun langsung ketakutan. Helen berkata bahwa ini semua sudah terlambat, dan ia meminta maaf pada kursi kosong yang dianggap singgasananya Tuan Lebail. Dalam ketakutan tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa pada mereka karena gagal membunuh Grace. Semua pun terheran-heran, tidak terkecuali Alex. Helen yang tetap teguh pada pendiriannya meskipun semua sudah terlambat, dia tetap akan membunuh Grace. Namun, saat Helen mengacungkan kapak dan akan membunuh Grace, tiba-tiba dia meledak. Keluarga Ledomas pun kembali ketakutan dan satu persatu dari mereka meledak seperti Helen, tidak terkecuali Alex. Dia juga ikut meledak setelah Grace meminta bercerai. Dan finish bos. Beres bos. Alhamdulillah.